Kemarin sempat divonis dokter mengidap penyakit kerusakan syaraf otak aja selama 10 tahun, aku aja udah hampir menyerah. Ini ada Mas Akbar dan juga Mbak Yanti dari Jaksel ya, Jakarta Selatan ya. Mas Akbar, tadi sempat terputus. Aku tanya keseharian Mas Akbar itu apa? Serabutan aja kerjanya. Serabutan maksudnya? Kayak ya ngerjain servis-servis elektronik. Apa aja dikerjakan? Iya, yang penting jadi duit lah. Yang penting jadi duit. Betul. Oke. Nah, aku punya tayangan tadi Mas Akbar sempat kasih tahu ke kita keseharian atau pekerjaan Mas Akbar sehari-hari ya. Yang dibilang serabutan atau mungkin apa saja yang bisa dikerjakan. Sama-sama kita lihat dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Jadi apa aja sampai nebang pohon itu juga. Iya betul. Itu ya. Kalau boleh tahu bekerja serabutan itu biayanya atau uangnya dapat berapa? Ya tergantung dari Yang ngasih. yang ngasih aja saya mah gitu. Berapa? Terkecil atau terbesarnya berapa? Terkecil pernah sampai cuma 30.000 aja. 30.000. Dengan pekerjaan yang berat. Sangat, kalau itu Oke. sangat berat. Yang pernah terbesar? 150-an, 130 sampai 150-an. 150.000 atau 130.000 itu terbesar. Tapi tidak setiap hari. Ya, karena ini pekerja serabutan itu ya standby aja apapun itu ya. Berarti bekerja sebagai serabutan sudah berapa lama Mas? Udah lumayan lama sih saya. Memang Emang sebelumnya Mas, apa pernah ada bekerja di tempat lain? saya dulu main musik aja. Saya pemain musik lah gitu. Dari panggung ke panggung gitu, hajatan. Oke. Kalau di musik Mas lebih main alat musik apa? Saya organ. Organ. Kenapa nggak dilanjutkan lagi pekerjaannya? Organ. Organnya sempat dijual Oh. Sempat dijual? buat kebutuhan biaya rumah sakit. Anak yang keempat ini sakit komplikasi. Oke, anak yang keempat usianya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Komplikasinya lebih ke apa kata dokter? Ada jantung, paru-paru, ada hipotiroid juga. Gizi buruk, ada benjolan juga di bawah lidahnya. Ada kerusakan otaknya juga. Dia itu anak spesial lah gitu buat kita berdua gitu lah. Lantas bagaimana untuk pembiayaan Mas? Ya itu saya kalau ada panggilan-panggilan elektronik gitu kadang-kadang saya ada nyupir gitulah gitu, freelance gitu. Ya sebenarnya sih kalau di musik masih hobi saya gitu, masih kepengen lah gitu main organ gitu. Oke. Ini saya pun kagum melihatnya. Mas masih tetap bisa berusaha tersenyum sekalipun hati dan pikiran sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Selalu berpikir bagaimana bisa keluar dari lingkaran yang menurut Mas mereka layak untuk bahagia.
Mbak, ini terima kasih ya. Selalu setia mendampingi baik susah ataupun senang. Tapi kalau lagi berbicara berdua dengan suami untuk ke depan, sampai kalian pun tidak bisa berbicara apapun, hanya bisa menangis, apa yang sering kalian bicarakan untuk ke depan? Kalau aku selalu bicara, kalau misalkan lagi gak ada kerjaan atau lagi gak ada uang gitu, insya Allah nanti kalau misalkan emang Allah kasih rezeki pasti ada. Kita gak perlu bersedih gitu. Insya Allah pasti Allah tahu kalau kita lagi Ya habis gimana ya. Emang barang semua yang kita ada udah dijual semua gitu. Jadi aset dari mulai musik, kendaraan. Mbak Yanti, kalau boleh tahu kegiatan keseharian Mbak Yanti ini apa? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Tapi kalau ada job nyanyi diambil itu. Oke. Walaupun kadang kalau job nyanyi di sebuah hajatan atau sebuah acara itu nggak bisa setiap hari ya. Iya betul. Tapi kalau ada satu tanggal, misalnya tanggal 20 ada nyanyi. Itu kayaknya kerjaannya belum selesai tapi uangnya udah diandalkan ya. Iya. Ya. Oke. Berarti total anak ya, total buah hati ada berapa? Ada 5. Ada 5. 5. Oke. Dan yang memang memiliki anak spesial untuk anak yang Keempat. 4 ya. Namanya siapa? Ferdi Alif Apriliansyah. Coba panggil dong namanya. Ferdi, semoga kamu cepat sembuh ya. Pak. Enggak, bukannya gak mau bawa kamu ke rumah sakit. Tapi Nda gak tega lihat kamu. Mas Akbar. Mas Akbar mau ngomong apa? Buat Ferdi. Papa cuma minta sama yang di atas supaya Ferdi bisa melangkah seperti adiknya. Bisa berjalan, bisa merangkang. Dari mulai merayap saat ini, walaupun seperti Mas Akbar, Mbak Yanti. Jadi awal mula tahu kalau anak ini ada komplikasi. Itu saat usia berapa tahun? Sebenarnya dari bayi. Oke. Iya. Karena anak ini anak spesial gitu. Jadi dari situ langsung dirujuk rumah sakit. Dilihat penyakit-penyakitnya gitu. Biasanya kalau anak spesial itu adalah salah satu penyakitnya gitu. Ternyata pas dicek ada jantung, paru-paru, ya semuanya ada. Yang dimana seharusnya memiliki atau melakukan rutin check up gitu ya. Iya betul. Tapi pernah nggak memang sudah waktunya ke dokter tapi kalian nggak ke dokter? Iya. Sering. Karena biaya juga sih. Ini saya yakin sekali dari hati Mbak Yanti atau Mas Akbar sendiri
rasanya ingin sekali jika waktunya untuk berobat atau kontrol ke dokter, maunya bisa kontrol dengan baik ya. Tapi ternyata semua yang diinginkan itu berbeda dari pemasukan atau pendapatan dari Mas Akbar dan juga Mbak Yanti. Mas Akbar melihat kondisi anak, maaf, ada bermasalah dengan jantung, juga ada benjolan di bawah lidah, ya, ada bermasalah dengan Ada kerusakan otaknya juga. di kerusakan otak. Ini Maaf Om Ruben, ya boleh boleh. tanya sedikit? Kerusakan otak. Iya. Jadi ada keterlambatan dia yang harusnya udah bisa jalan di umur 3 tahun dia belum. Udah gitu dia belum bisa makan gitu. Terus jadi baru bisa duduk aja, bicara juga belum bisa di umur 3 tahun ini. Saya coba bisa ngasih semangat aja buat Akbar sama Yanti. Tetap semangat jadi orang tua yang baik. Aku nggak bisa ngebayangin aja gitu. Gimana menahan rasa sakitnya anak sekecil itu umur 3 tahun dengan mengidap berbagai macam penyakit termasuk kerusakan otak. Aku aja yang maaf kemarin sempat divonis dokter mengidap penyakit kerusakan syaraf otak aja selama 10 tahun aku aja udah hampir menyerah gitu. Tenita ini bisa langsung memberikan pelukan dan semangat karena Tenita beberapa waktu lalu juga memiliki hampir cerita yang sama untuk di bagian otak. Jadi Tenita tahu bagaimana rasanya melewati fase yang sangat amat menyedihkan, tapi harus bisa fight. Tapi gak terbayang ada benjolan, ada bermasalah dengan jantung. Dan di sini yang dari tadi saya lihat tidak berhenti menangis itu adalah seorang ayah. Saya tanya tadi sama Mas Akbar, Mas melihat ini apa sudah bisa saya lanjutkan lagi untuk berbicara? Mas Akbar bilang, ya, dan hatinya sebenarnya hancur sekali. Karena dia ingin anaknya bisa bermain seperti yang lain. Ya, Ya, betul. Mas Akbar, pasti pernah ada momen di mana Mas Akbar bersama anak berdua. Ya, Pernah. di rumah. Ada pernah gak ketika Mas Akbar melihat dia tetap menatap ke ayahnya dengan penuh berharap. Tapi di situ Mas Akbar menahan tangis di depan anak, pernah? Pernah. Apa yang Mas Akbar pikir? Saat dia duduk, turun dari kasur itu bisa duduk. Itu yang bikin saya bangga sama dia. Dia anak yang semangat ya. Pasti senyuman dari anak itu yang paling menyemangati. Mas Akbar, Ya, seandainya situasi semuanya kembali pulih, Mas Akbar dari sisi usahanya terus berjalan, anak juga ada perkembangan terus kembali pulih, ya. Emang apa yang Mas Akbar impikan untuk masa depan anak-anak ke depan? saya pengen mereka jadi orang yang sukses, itu aja. Ya, jangan sampai ya kayak yang saya alami saat inilah. Mudah-mudahan mereka bisa lebih sukses dari saya.
Karena keadaan saya seperti ini, saya cuma berusaha buat Adam, JJ, Vira, Ferdi, Afta. Papa sayang kalian. Papa semangat cari cuan, cari kerjaan apapun demi kalian. Supaya kalian bisa jadi sukses.